Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan apa makna taubat yang sebenarnya. Tetapi memang kita juga ingin mengetahui mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan taubat kepada kita. Bahwa memang tobat ini penting untuk manusia ternyata. Karena manusia penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kealfaan dan sebagainya. Sehingga Allah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Walaupun banyak salahnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk menghapus kesalahan itu dengan cara bertaubat. Apa sih manfaatnya taubat untuk kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 70, jelas-jelas Allah mengatakan bahwa orang-orang yang bertaubat itu kejahatannya diganti dengan kebaikan. Nah, artinya kita lihat di dalam ayat ini, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanah. Maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan. Nah, ini yang pertama, ini janji Allah. Apapun yang kita lakukan, kalau kita bertaubat, Allah akan mengganti dengan kebajikan. Di dalam ayat lain, yaitu surat Al-Mu'min, surat 40 ayat 7, orang-orang yang bertaubat itu akan dibantu oleh malaikat, akan memohonkan ampun untuk orang yang bertaubat. Para malaikat berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala." Nah, ini Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata kalau kita bertaubat, para malaikat pun ikut memohonkan ampun kepada kita, memohonkan ampun atas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita misalnya didoakan oleh seseorang yang saleh untuk kita diampuni dosa kita, luar biasa itu. Tapi ini malaikat memohonkan ampun juga kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Ini luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian manfaat lain orang-orang yang bertaubat kepada Allah adalah Allah menerima taubat. Allah menerima taubat di dalam surat Al-Maidah ayat 39. Jelas sekali. Maka barang siapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu yatubu alaihi. Allah menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata bukan hanya dosa yang diampuni dan taubat diterima, tapi juga Allah memberikan keutamaan yang lain di dalam orang bertaubat ini, yaitu Allah akan memberikan kenikmatan dan keutamaan.
Kita lihat di dalam surat Hud ayat 3. Dan tidaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang ditentukan, dan Dia akan memberi tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Nah, ini kita lihat Allah akan memberikan kenikmatan dan keutamaan kepada orang-orang yang bertaubat. Allah juga akan memberikan rezeki dan menambah kekuatan bagi orang-orang yang bertaubat, yaitu dijelaskan dalam surat Hud ayat 52. Dan Dia berkata, "Hai kaumku, mohon ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia menambah kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jelas sekali Allah Subhanahu akan memberikan. Kalau di sini disebut hujan yang sangat deras, maknanya adalah memberikan nikmat dan rahmat serta rezeki serta kekuatan kepada kita. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah melegakan tiap-tiap kegundahan mereka dan melepaskan tiap-tiap kesempitan mereka dan memberi rezeki secara tak terduga-duga." Nah, inilah Bapak dan Ibu serta saudara-saudara, manfaat daripada melakukan taubat, membaca istighfar yang biasa kita sebut dengan terapi taubat. Kalau kita mau ulang sedikit, yang pertama adalah kejahatan diganti dengan kebaikan. Yang kedua, para malaikat memohon ampunan untuk kita. Yang ketiga, Allah menerima taubat. Yang keempat, Allah akan memberikan kenikmatan dan keutamaan. Yang kelima, Allah memberikan rezeki dan menambah kekuatan. Dan yang keenam adalah Allah akan melepaskan diri kita dari kegundahan, kesempitan, dan memberi rezeki dari yang tak terduga-duga. Ya, inilah manfaat taubat. Mudah-mudahan kita semua betul-betul meresapi makna, sehingga kita pada saat melakukan latihan terapi taubat, kita benar-benar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jiwa taubat, yaitu kondisi jiwa yang selalu merasa belum sempurna dan selalu melakukan perbaikan dan pembenahan diri. Ya, itu jiwa taubat itu gitu. Jadi dia merasa hidupnya belum sempurna dan selalu melakukan perbaikan dan pembenahan diri, itu merasakan itu gitu. Tapi kalau nggak pernah taubat, enggak, perasaannya pinter aja, perasaannya bener aja, maunya bener sendiri aja, nah gitu. Tapi kalau jiwa taubat enggak dia. Nah, dia selalu melakukan pembenahan diri. Dari mana pembenahan dirinya? Dari dalam hatinya. Niat-niatnya dia perbaiki tiap hari, perasaannya dia perbaiki, perilakunya dia perbaiki. Kalau dia kerja atau melakukan sesuatu, kurang bagus nih, dia perbaiki, kurang bagus, dia perbaiki. Nggak pernah merasa lebih bagus, nggak pernah. Dia selalu memperbaiki. Hasil kerjanya diperbaiki, yang kurang rapi, yang kurang bagus, yang kurang ini. Nah, di hatinya, di pikirannya dia perbaiki terus. Itu dalam kehidupan sehari-harinya begitu orang taubat itu. Kebiasaannya selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena menyadari kekurangannya di hadapan Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Sempurna. Dan dia merasa yakin betul bahwa Allah pengasih, penyayang, pemaaf, pengampun, dan penerima taubat. Ibu-ibu hari-hari jiwanya seperti itu. Bagus nggak, Bu? Tuh, ini jiwa yang dibentuk tuh. Ya. Jadi kalau kita sering mengulang begini, Bu, sejuk rasanya Allah sangat dekat dengan kita. Karena kita punya jiwa taubat. Tuh, ini yang mau dibentuk. Kalau ibu latih terus ini akan terjadi seperti ini. Akan seperti ini. Maka kalau udah seperti ini, Allah sayang sama kita. Nah, kalau kita selama ini kan nggak begini, maunya benar sendiri, nggak ngaku salah, lupa mau minta ampun juga segen, istighfar juga asal-asalan, astagfirullah gitu aja, itu juga jarang-jarang, kesadarannya juga nggak ada, coba. Padahal ngaji, tapi jiwanya nggak begitu. Dan sekarang ini, Bu, ini yang kita bentuk dalam diri kita. Nah, inilah sebenarnya akhlak itu kayak gini. Cukup sekian penjelasannya. Untuk selanjutnya kita latihan terapi taubat.